Omido for the beat. Jadinya kami semua di sini dari kampus Universitas Binasarana Informatika. Dan kami di sini ingin menyampaikan ini suatu permasalahan yang terjadi di antara para pelajar. Apa itu? Nah, stop bullying, ya. Ya, ini pembulian ini kerap terjadi di antara pelajar di kuliah kita, pelajaran PKN, Persatuan Indonesia ya, yang Persatuan Indonesia. Ya, etika, attitude, semuanya. Jadi pada pembahasan kali ini, ya perkenalan dulu ya nih, biar nggak srek. Kenalkan nama saya Adi dari Kisah bisa dipanggil Radit. Oke, ini. Kalian semuanya nama gua Muhammad Hakim Tuyun Nugraha, bisa dipanggil Hakim. Nah ini Pak. Perkenalkan, nama aku Rusmaila Engel, biasa dipanggil Noela. Tadi, walaupun kita sadar atau tanpa kita sadari, kita melakukan atau menjadi korban secara langsung ya. Itu. Ya apa itu pembulian? Perlakuan yang mencerminkan kejelekan gitu ya. Jadi mengucilkan atau menghardik. Jadi perbuatan yang merugikan orang lain serta diri sendiri. Ya seperti tadi, seperti memukul atau dari secara verbal atau non verbal. Ya seperti ini kasusnya, banyak kasusnya seperti mengejek-ngejek ataupun secara lawan atau secara di media sosial. Kenapa saya bilang merugikan diri sendiri? Ada pepatah bilang man yazur ya, barang siapa yang menanam dia akan menuai. Jadi karma Israel ya, karma berlaku di dunia nyata ini. Ya. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita perbuat, itu yang kita dapat. Gitu. Tahu Bang Radit? Ya, itu penjelasan singkatnya. Nah, jadi kita masuk macam-macam jenis pembulian. Ya. Salah satunya ada pembulian verbal. Nah ini pembulian verbal acap kali dianggap kayak sepele gitu. Ya, walaupun ngejek sesama teman sepantaran, iya tuh mulutmu harimau benar. Ya. Kadang-kadang lisan tuh lebih tajam daripada pedang. Ya. Lisan lebih tajam daripada pedang. Ya ini verbal bullying, ya kita dan fatal ini ya. Pandang dulu, jangan langsung dikatain dulu, kita pandang dulu. Yang kedua, nah ini ada jenis kedua, pembulian yang verbal ya. Non verbal bullying. Nah, ini acap kali juga sering terjadi. Jadi kita kayak mengucilkan atau mengasingkan suatu individu. Ya. Iya betul. Suatu individu kita jauhin, kayak gitu, diomongin dari belakang gitu. Walaupun tidak secara langsung, tapi sikapnya itu yang membuat sakit. Ya. Yang ketiga, bullying. Ya, ketiga bullying fisik ya. Bullying fisik ini, nah ini tuh sering terjadi biasanya kan di masing-masing gitu, kayak di sekolah-sekolah gitu. Ya saya juga kesannya juga saya alumni pondok ya. Nah ini kan saya pondok tuh. Ya kalau saya tuh waktu itu kalau kelas 10 gini nih, saya ngurus kamar gitu, ya kan? Ngurus kamar, jadi pengurusnya tuh yang OSIS, kalau dibilang OSIS itu kalau kita anggotanya salah, kita yang dimasukin kamar gitu. Ya, kayak gitulah pokoknya. Nah gitu, itu sering terjadi, tapi sekarang alhamdulillah pondok udah dipandang sama itu udah. Ya kayak yang keempat, cyberbullying. Ya, cyberbullying ini juga sering terjadi nih, haters gitu ya.
kayak haters kan ya? Haters. Gitu netizen, Nah ini saya berbudi juga nih yang bikin orang mental turun. Orang mau mengekspresikan diri di sosial media, jadi termodnya ini kayak mentalnya down gitu. Sebelum mulai dia udah mental down gitu. Hati-hati lah ya. Oke, saya penjelasan sampai segini. Jadi dilanjutkan yang lebih rinci oleh teman saya, yang Hakim, tentang pembulian secara verbal dan non-verbal. Silakan Pak Hakim. Tadi udah jelasin sama Kak Radit ya. Verbal bullying itu yang keluar dari mulut ya, kayak di mulut lo harimau. Kata-kata kasar, membuatkan atau ejekan bisa menyakiti perasaan orang lain. Seringkali pelaku tidak sadar bahwa perkataannya bisa menghancurkan kepercayaan diri. Dan itu nggak kelihatan tadi kan kata Kak Radit kan gini ya. Untuk mastiin korban ini baper atau enggak. Kita nggak pernah tahu mereka tuh nyembunyiin password dia atau enggak. Ya enggak? Iya. Nah, dia di sini juga dalam banyak kasus si korban ini cenderung ngizinin ya pakai tanda kutip. Ngizinin pelaku buat bullying karena korban ini cenderung membiarin pelaku nggak lapor kemana-mana dan dia tuh nggak sadar dia tuh dibully apa enggak karena ngerasa ini normal, ini teman itu enggak ya. Dan hak untuk merasa tersinggung itu nyata enggak? Nyata. Lu pada setuju nggak kalau misalnya gue bilang kata baper itu menghilangkan empati manusia? Iya, amin. Semua emosi manusia cenderung disimplifikasi. Oh dia baper, ya di sini kasusnya itu biasanya marah. Korbannya dibilang lembek ya. Yang padahal dunia itu harusnya bisa aman untuk orang yang bukan lembek ya. Orang yang gimana tidak ada bahasa kasarnya cukup ya. Seharusnya semua orang tuh berhak buat dapetin dunia yang aman, nggak cuma yang berkuasa doang. Paham? Ada juga nih pengabaikan yang korban berarti menyepelekan pengalaman mereka. Itu juga. Ya, oke. Kan ada yang bilang lembek itu artinya cuma dibikin doang. Justru itu bikinnya. Soalnya kita lebih gampang ngilangin bibir daripada kalau dia udah tumbuh ke atas ya. Jadi nah, terus non-verbal tuh mungkin sekarang di banyak orang bikin tuh fisik ya, mukul non-verbal. Ya enggak? Padahal enggak. Jadi itu kayak secara nggak langsung tindakan atau sikap yang membuatnya merasa tidak dihargai. Dan kalau diperhatiin tuh ini sering terjadi di grup pertemanan. Misalnya ABCD. Enggak semuanya. Dan misalnya AC ngomongin B, AB ngomongin C. Ya enggak? Teman di dalam teman ya. Padahal satu circle. Nah, terus mungkin lu pada mikir itu biasa itu bagian dari pertemanan, ya enggak? Enggak, itu bukan bagian dari pertemanan. Itu perusahaan pertemanan. Gimana cara nanggulanginnya? Lu harus berhenti kan? Ya, jangan dilanjutin. Lu harus jadi berhenti. Lu harus berhentiin domino itu. Kan domino kan? Lu harus jadi berhentiin. Jangan lanjutin. Lu cut. Tapi bukan cuma di doang kayak secara langsung aja kayak tatapan merendahkan, menempelkan orang lain untuk ditertawakan. Jadi biasanya di temen kita expression sering kayak gituin di medsos pun sering kan? Sering tahu atau mengecualikan seseorang dari kelompok yang tadi itu. Walaupun tak sepele, perilaku ini bisa membuat korban merasa terasing, malu dan kehilangan percaya diri. Soalnya fisik tuh bisa disembuhin, di dalam nggak bisa. Kita nggak pernah tahu dia kayak poin tadi. Kita nggak pernah tahu dia nyembunyiin apa di dalam diri dia. Kita cuma tahu luarnya aja. Oke, mau dari sama Noel. Nah, satu lagi ada namanya bullying fisik. Masih termasuk bullying seksual. Bullying fisik bukan cuma tentang rasa sakit di tubuh. Yang lebih bahaya adalah pesan kekuasaan di balik tindakannya. Pelaku nggak sekedar bisa tapi mau melakukan bullying sosial. Bentuk yang sering diremehkan, tapi berbahaya seperti bentuk candaan isi, doa, kayak nyindir kita atau dorong ke tiap ketemu. Memang gak ninggalin luka besar, tapi menunjukkan penyalahgunaan posisi fisik seperti
mengintimidasi, ngedeketin dengan agresif, ngebalas dan sebagainya. Selain itu ada juga kekerasan simbolik seperti pelaku mukul dalam produk, nendang tas atau bahan meja buat takutin tanpa menyentuh langsung. Nah, ada juga cyberbullying lebih dari sekedar kata yang dikomentar. Nah, jenis-jenisnya tuh penyebaran data, aib, doxing, extortion. Ini bentuk cyberbullying paling serius, kayak nyebarin data pribadi, alamat, chat, aib seorang tanpa izin. Tujuannya buat mempermalukan atau mengintimidasi. Dampaknya gak cuma reputasi, tapi juga rasa aman. Orang bisa kehilangan pekerjaan, sekolah, bahkan takut keluar rumah. Yang kedua jadinya manipulasi opini dan publik. Pelaku sengaja nyebarin narasi palsu, potongan video atau chat yang dimanipulasi buat merusak citra korban. Bisa lewat tweet, grup atau promosi dan media sosial lainnya. Korban diserang massal sama orang yang nggak dikenal sama dia sama sekali. Terakhir, serangan berulang dan terorganisir, mass targeting, killing. Satu pelaku mulai nyerang, lalu banyak orang ikut, entah karena lucu, penasaran atau FOMO. Korban diteror, komentar, BGM, bahkan spam melakukan akun. Efeknya bukan cuma malu tapi mental collapse karena lo diserang dari segala arah. Siapa di sini yang tahu salah satu kasus cyberbullying? Ada yang tahu? Kasus yang ayo, ada lagi nggak? Ada lagi? Cowok pak? Cewek? Saya yakin mau menjelaskan apa tadi yang dipresentasikan kata-kata mahasiswa. Ya, jadi yang pertama itu ada bully verbal. Itu bully verbal itu bully yang misalkan lewat dari mulut ke mulut gitu. Terus yang kedua ada bully non verbal itu kayak dijauhin sama dimusuhin gitu, dikucilkan lah. Terus ada bully fisik itu kayak memukul, menampar, menabok. Terus menabok sama aja. Ada bully cyberbullying yang terakhir itu bully dari handphone atau dari sosial media. Kita nggak usah banding-bandingin kayak ini anak ini kayak gini, jangan ditemanin dari itu. Maksudnya jangan nyuruh-nyuruh orang buat ikut-ikutan ngucilin anak ini, karena kalau misalkan kita kayak gitu kan kebalikan ke kita, karena tabur tuai juga. Pokoknya kalau mau temenan tuh harus sadar itu tuh harus menerima kekurangan sama kelebihan. Harus ada, pasti ada kekurangannya pasti. Nggak mungkin nggak ya.